Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Surat Ibrahim, surat yang ke-43, surat yang ke-14, ayat 42 sampai 43. Yang terjemahnya adalah wala tahsabanna, dan sekali-kali jangan engkau menyangka atau mengira Allah itu lalai amma ya'malu zalimun, tentang apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum, sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan Allah memberi tangguh kepada mereka liyaumin tashkhasu fil absar, sampai hari yang pada waktu itu mata terbelalak. Muqni'i ru'usihim la yartadu ilahin tarfuhum wa afidatum hawa. Mereka datang bergegas dengan mengangkat kepala, sedangkan mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan Ibu, sesuai dengan judulnya adalah merampas, mengambil harta milik orang lain. Itu judul urutan kaji. Ada istilahnya dalam fikih. Yang pertama namanya ghasab. Kemudian ada pula nanti namanya sirqah. Ghasab. Apa itu ghasab? Diistilahkan oleh para ulama, ghasab itu mengambil hak harta milik orang lain secara terang-terangan dengan jalan paksa, tanpa kebenaran, dengan tujuan untuk menguasainya. Namanya ghasab. Ghain, sab dan ba, ghasab. Dalam surah Kafir nanti berbunyi ghasba. Jadi yang ghasab bisa diterjemahkan bahasa merampas, yakni mengambil harta atau milik orang lain dengan jalan paksa karena kuasa dan berkuasa, untuk tujuannya menguasainya semena-mena. Namanya ghasab. Hukum ghasab jelas itu adalah tindakan semena-mena, kezaliman, dan itu adalah dosa besar. Apa yang dighasab, apa yang dirampasnya tidak halal dimakan. Itu kira-kira pengertian ghasab. Bedanya dengan mencuri, mengambil diam-diam tanpa orang tahu, dan dia takut terang-terangan. Kalau merampok itu menunjukkan kebanggaan, kekuatan, kekuasaan, semena-mena, lalim. Namanya zalim bahasa kita. Zalim dan lalim. Kalau mencuri tidak, diam-diam. Korupsi tidak, diam-diam.
Ini ghasab. Ayat yang kita baca tadi, jangan sampai mengira menduga Allah akan biarkan pelaku tindakan kezaliman tidak dihukum atau tidak diberi sanksi. Pasti diberi hukum sanksi, cuma ada yang ditunda, ada yang dibiarkan. Tentu mempunyai hikmah dan rahasia di balik semuanya itu, hanya Allah yang tahu. Dalam ayat berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta kamu sesama kamu dengan cara yang batil. Salah satu cara yang batil itulah merampas. Di dunia kepesantrenan namanya ghasab. Cuma tidak ghasab. Murid-murid kita sering menamai ghasab, tidak ghasab. Memakai punya orang lain lalu dikembalikan, tidak ghasab. Pakai sendal kawan untuk berwudu, atau dipakai sendal kawan untuk main. Kalau tidak ada niatnya untuk merampok, merampas dan menguasai serta tidak mengembalikan, baru ghasab. Tapi yang ghasab itu terang-terangan. Terang-terangan diapanya, dirampas, dirampok, itu kekuatan dan kekuasaan, kelaliman dan kezaliman. Itu yang ghasab. Tapi kalau diam-diam mencuri, cuma dikembalikan lagi, tidak mencuri, namanya tidak ghasab. Apa namanya? Ya, memakai sebentar, tetap berdosa. Ya, hati-hati, jangan gasap-gasap semua. Gasap, sendal mana? Digasap. Sendal mana? Digasap. Jadi kan gasap-gasap saja semua. Hati-hati menemui gasap. Sebab gasap itu besar dosanya. Seperti yang dilakukan oleh orang sekarang, namanya gasap. Di mana sekarangnya? Lihat saya di TV, lihat saya di media. Mana? Ada kekuatan, ada kekuasaan. Ada kelaliman, ada kesewenang-wenangan untuk menguasai lalu diberikan, nama merampok, merampas. Dalam surat Kahfi itu dia bunyinya. Guru daripada Nabi Musa kan melobangi kapal perahu, tapi Nabi Musa kan protes. Nabi Musa tidak diberi ilmunya. Dan Nabi Musa yang nampak ini saja, tapi ke depannya beliau tidak diajarkan. Kata gurunya, ammas safinatu, kapal yang saya lubang itu fakanat lil masakin, milik orang-orang miskin. Mereka beriur membeli kapal untuk menangkap ikan. Ya'maluna fil bahar, mereka bekerja di lautan menangkap ikan. Fa'aradtu a'aibaha, aku ingin untuk merusaknya sehingga tidak bagus lagi nampaknya, rusak dan dilobangi. Kenapa? Wa kana rahum malik, karena di sana, di tengah lautan sana ada raja rompak, perompak lautan, ya'khudhu kulla safinatin, yang akan merampas setiap kapal-kapal yang lewat, gasba, mengambil secara terang-terangan, merampok, merampas. Jadi saya tidak ingin kapal ini rampas sehingga saya lubangi. Itu yang dipelajari oleh Nabi Musa. Namanya ghasbah, seorang raja perampok atau apa namanya, yang merampok, merampas terang-terangan setiap kapal yang lewat, ghasbah namanya. Nah, kembali kita lagi kepada yang kajian tadi tentang gasap. Kata Rasulullah, hadisnya sahih terkenal. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya dima'akum, darahmu, darah kalian, kata beliau, wa amwalakum, dan harta kalian sesama kalian, wa aradakum, dan kehormatan kalian, haram atas sesama kalian. Tiba di harta, jangan dirampok, jangan dirampas, jangan dicuri, jangan diambil. Tiba darah, jangan tumpahkan darah mereka. Tiba di kehormatan, jangan jatuhkan kehormatan mereka. Haram hukumnya, seperti haramnya hari ini, haramnya bulan ini, haramnya negeri ini, kata Rasulullah. Berarti mengambil punya orang haram hukumnya.
baik mencuri, korupsi, merampok, atau meminjam tidak dikembalikan. Namanya zulmun. Kaji kita pertemuan 2 kali yang lalu, utang tak dikembalikan, tak dibayar walaupun mampu, namanya zulmun. Matlul ghani zulmun. Orang yang sudah berkecukupan, orang yang sudah mampu tapi tidak dibayarnya utang, zulmun, kezaliman. Dan tidak ada niat untuk mengambilnya. Ya sudah, tidak halal lagi, haram dia. Sehingga dikatakan tidaklah berzina seorang yang berzina melainkan ketika itu imannya tidak ada. Ya, orang yang beriman apabila dia berzina, ketika berzina itu imannya tidak ada, atau imannya melayang, atau imannya menunjukkan kelemahan satu. La yazni hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yashrabul khamra hina yashrabu. Dan tidaklah seorang beriman itu minum khamar ketika dia minum itu imannya tidak ada, atau tidak sempurna, atau imannya menipis. Wa la yusriku hina yasriku. Dan tidaklah mencuri, seseorang mencuri padahal dia mukmin, maka ketika itu imannya melayang. Ketika dia mencuri, imannya tipis atau tidak sempurna, atau memang tidak ada iman sama sekali. Setelah sadar kembali imannya. Wala yantahibu nuhbatan, ini dia. Dan tidaklah merampas. Wala yantahibu, dan tidaklah merampas sesuatu yang dirampas oleh seseorang, siapapun orangnya, sendiri atau bersama, termasuk begal namanya, membegal. Yarfauna su ilaihi, yang orang-orang mengangkat pandangnya kepada orang yang merampas. Nah, saya baca syarahnya saya kopian. Apa maksud yarfauna su ilaihi fi absari, fiha absarahum? Manusia mengangkat pandangannya. Itu orang-orang yang dirampas, punyanya, miliknya, hartanya dirampas oleh yang merampas, dia mengangkat pandangannya melihat orang yang merampas. Dan dia tidak bisa mencegah, wala yaqdiruna ala daf'ih, tidak mampu dia mencegah. Walaupun dia sudah menunduk-nunduk, memohon-mohon. Tapi orang merampok, merampas. Namanya orang seperti yantahibu. Merampok punya orang lain itu tidak kuasa mempertahankannya. Sehingga yang bisa dia melihat dengan melongo. Atau lah mana-mananya. Diambil jo. Iko urangko katiko ko lah melayang. Andaikan dia beriman, ketika itu melayang imannya. Tidak ada imannya. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Ya, orang yang dirampas hartanya tidak bisa mempertahankan. Karena yang merampas pasti orang yang kuat atau berkuasa model sekarang ini. Di negara entah berantah, negara tidak bertuan. Maka bisa lawan. Nah, kaji guru kita pokoknya taati saja, tidak boleh melawan. Itu kaji guru kita sebagian. Nah, untuk itu dikatakan apa hukum merampas tadi? Saya kata haram, berdosa besar, tidak halal dimakan. Lalu bagaimana caranya? Kembalikan lagi. Tobatnya kembalikan lagi. Waman ghasaba malan li ahadin, siapa yang merampok, merampas, membegal harta milik lain, rudhu, kembalikan lagi. Kalau kurang, ganti kekurangannya, gitu. Kalau kurang, ganti kekurangannya. Rusak, diganti kerusakannya. Atau dengan nilai yang seharga, baru ya tobat. Nak terima tobatnya. Kembalikan lagi. Kalau rusak, ganti kerusakannya. Kalau kurang, tambah kekurangannya. Atau ganti senilai dengan yang dirampas.
Lalu bagaimana memanfaatkan harta rampasan? Dirampas hartanya, sudah dibikin pula rumah, ruko, beli loto. Petangku kekayaan 3 miliar, kini sampai miliar lo sekali, misalnya itu kan. Dan seterusnya, hukum merampas, memakan harta rampasan dan segala macam, kalau tidak dikembalikannya, berarti selama dia memakai, mempergunakan harta yang dirampasnya itu, maka selama itu dia memakan harta yang haram. Ditempatinya harta itu, sudah jadi tanah, sudah jadi barang, asal muasalnya barangnya haram, maka selama hidup dia akan terus memanfaatkan barang yang haram. Kembalikan lagi, kena ganti. La ya'khudhu ahadukum mata akhi la'iban wala jaddan wa man akhadha asa akhi falyaruddah. Dalam hadis Abu Daud, janganlah seseorang kalian mengambil barang orang lain, saudaranya, barang saudara sendiri, itu saudara sama muslim, la'iban wala jaddan, baik main-main ataupun sungguh-sungguh jangan. Nih anak-anak kami, jangan bermain-main dengan hak milik orang lain. La'iban wala jaddan, bermain-main atau bersungguh-sungguh. Dan siapa yang mengambil tongkat orang lain, tongkat diambil, falyaruddaha, kembalikan lagi tongkatnya dan barangnya yang diambil itu. Sebelum diambil, sebelum kembalikan, berarti selama itu Anda zalim. Selama itu Anda menganiaya orang. Jika dia berdoa dalam keadaan dizalimi, hati-hati saja, bisa-bisa doanya dikabulkan Allah. Di barang adik-adik kita punya kawan, jangan dipermain-mainkan. Pinjam saja, tidak mau dia minjamkan, ya sudah, jangan dirampok, jangan diambil. Jangan diajar diri untuk memakai hak orang lain. Jangan. Nanti jadi penguasa, nanti terjadi kok merampok, merampeh. Termasuk merampas tanah orang lain. Merampas tanah orang lain, menggeser, masak, mansuah, manja, memindahan, merubah. Man akhadha minal ardi syai', siapa saja yang mengambil tanah orang walaupun agak sedikit, bighairi haqqihi, dengan cara yang tidak benar, dan itu bukan haknya, khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin, nanti orang itu akan dibenamkan ke dalam tanah pada hari kiamat hingga 7 lapis bumi ini. Sahih Bukhari. Atau nanti tuwiqahu, akan dikalungkan kepadanya barang yang diambilnya itu. Ya, menggeser, manja, memindah lantak, sipadan, beteh. Kembalikan lagi, digeser tanah ke sini, tanam tanaman, dimakan, tidak halal masuk perut. Kasih anak, tidak halal masuk anak. Kalau dalam hadis, bagaimana doanya akan dikabulkan? Pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, disuapi dengan barang yang haram. Lalu dia berdoa, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Karena semuanya barang yang haram. Paham itu? Hati-hati memakai haram hukumnya. Dan kemudian dalam hadis Tirmizi saya bacakan ini, man zara'a fi ardi qaumin bighairi iznihim,
siapa yang zara'a, menanam, man zara'a, siapa yang menanam, fi ardi qaumin, di tanah orang lain, atau di tanah suatu kaum, bi ghairi iznihim, tanpa izin mereka, falaysa lahu minazar, maka ia tidak memiliki apapun yang ditanamnya. Dia tidak ada hak untuk memiliki, walaupun dia menanam tanpa izin lain. Namun dia mendapatkan nafkahnya. Apa itu? Boleh dia minta ganti kepada orang lain. Ini tanahmu saya tanami, kamu tidak di rumah, kamu ke rantau, tanam saja tanpa izin mereka. Pulang dia, ini. Maka kembalikan lagi tanah orang lain itu dengan tanam-tanamannya, minta ganti rugi. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis 1378. Ini kira-kira masalah hal-hal yang berkaitan rampas merampas, ambil mengambil. Cuma sedikit yang perlu kita garis bawahi, bahwa sekecil apapun kezaliman yang kita lakukan, dan seberapapun hak orang lain yang kita ambil, atau kita curi, atau kita rampok, atau kita rusakkan, atau kita makan, atau telah habis kita pakai, tetap itu haram. Kembalikan lagi, tetap itu namanya kezaliman. Man kana lahu mazlimatun li akhi, siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, min irdihi, dalam kehormatan saudaranya, atau sesuatu, berbagai macam tindakannya, fal yatahallalu, minta rela, minta maaf, atau kembalikan lagi sebelum tiba masa ada waktunya. Tidak ada penggantinya. Itu di akhirat tidak ada pengganti, yang ada cuma ibadahnya diambil, penggantinya. Itu beliau menasihatkan kepada kita, Rasulullah, bahwa jangan tunggu sampai dari kiamat, karena tidak penggantinya. Sekarang juga selesaikan dan maafkan, minta rela, kembalikan lagi. Mengembalikan itu yang sulit, yang payah, karena terlongsong. Diambil harta negara, mengembalikannya susah. Itu tobat selesai, itu janji sembahyang, baru punya orang makannya kan. Dan kita pakai harta negara, kita rampok, sudah itu pergi ke Makkah, itu pakai pakaian haji, itu jadi sembahyang. Tapi kita hidup di Ratu Tujuh, bakil ke pelurah, tak pernah pelok ke pelurah. Sebaik ke Makkah, kalau umrah itu juga kali. Pi tanah rampok, kadai maliang. Gini dah salahnya. Ada orang yang bertanya ke Rasulullah. Tanyanya, ya Rasulullah, hadis ini saya Muslim. Hadis saya Muslim nomor 140. Ya Rasulullah, araita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali. Bagaimana pendapatmu Rasulullah? Ada seseorang datang ingin mengambil, merampok, merampas hartaku. Akhadha mali, ingin mengambil hartaku. Kata Rasulullah, fala tu'tihi malaka, jangan berikan hartamu kepadanya. Jangan, kan hartamu. Kata orang itu bertanya lagi, araita in qatalani, bagaimana kalau dia membunuhku? Memerangku, membunuhku. Kata beliau menjawab, qatilhu.
pelangi dia, lawan dia. Bagaimana kalau aku terbunuh? In qatalani. Kalau engkau terbunuh, fa anta syahid, engkau mati syahid. Karena mempertahankan harta. Qala araita in qataltu. Bagaimana kalau aku mempertahankan hartaku, terbunuh dia? Qala huwa finnar, dia dalam neraka. Dia dalam neraka. Itu makanya orang yang mempertahankan hartanya, mati dia mempertahankan hartanya, mempertahankan keluarganya, matinya dengan mati syahid. Karena dia membela diri, membela kehormatan diri. Lalu terbunuh orang itu dalam perkelahian, orang itu di neraka. Karena niatnya untuk mengambil punya lain. Hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim. Tapi kalau gacau aja lawat. Nah, cak lari selamat sebentar. Gacuan udah. Nah, berkaitan dengan itu ada berapa poin catatan yang penting. Siapa saja yang merampas, mengambil, mencuri orang punya orang lain, diam-diam atau terang-terang, dan seterusnya, pakaiankah atau apa sajalah, dia tadi wajib mengembalikan. Itu catatannya, wajib mengembalikan. Tobatnya mengembalikan. Lalu mengganti. Tidak ada lagi ganti dengan uang. Malu kita mengembalikannya, diam-diam kembalikan. Suruh orang lain. Andaikan dia tidak tahu siapa yang mencuri barangnya, jangan mengaku kita yang ambil. Kasih dia uang. Ini orang ada pesan. Yang mencuri hartamu dulu si anu, nih dikasihnya uang. Padahal kita udah mencilok. Itu yang mencuri. Sekali lagi. Atau kalau tahu dia orang, kita yang merampok, kita kembalikan lewat orang lain. Tidak berani menghadapinya, kembalikan, suruh orang lain. Suruh orang yang ahli diplomasi. Kasih, pokoknya kembalikan, tobatnya dikembalikan. Harus kembalikan. Kemudian selanjutnya bahwa bagaimana cara tobat orang yang merampas, merampok, membegal, mencuri, atau tiba di tanah digeser-geser. Sama dengan tobat biasa, cuma tambah satu. Balik-balik tambahnya. Bagaimana tobat biasa? Pertama menyesal. Nadama. Inti tobat itu kan menyesal. Menyesal, sebenar-benar menyesal karena kita sudah melakukan tindakan dosa. Yang kedua, ya, bertekad untuk tidak mengulang. Yang ketiga, berhenti. Yang keempat, kalau itu hak orang lain, kembalikan. Nah, baru kita minta ampun kepada Allah. Pakai salat tobat atau tidak salat tobat itu tidak syarat, yang penting minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Tapi kalau itu tidak dilakukan, apakah cukup dengan astagfirullah saja? Kata ulama-ulama dalam syarah mereka tidak cukup. Karena dosanya bukan hanya kepada Allah, dosanya kepada, itulah yang namanya kezaliman yang tidak akan dibiarkan. Kalau kezaliman kita kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah dengan harapan Allah akan mengampuni. Tapi kalau kezaliman kepada sesama, akan diperkarakan nanti di akhirat. Jika di dunia ini tidak diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan dengan rela, minta maaf, mengembalikan atau apalah, nanti perpanjang gaji di akhirat. Itulah yang melamakan seorang nanti di sidang diadili. Di sidang diadili. Namanya kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Nah, timbul pertanyaan. Saya dulu misalnya waktu muda-muda, waktu bujang-bujang, pernah mengambil punya orang.
atau barang-barang kadai, kantin, lapau, godoknya kita ambil. Bakwan. Dulu kan ada bakwan leh. Nak ada bakwan leh. Sebab mbak tu belum pernah kasih kau leh. Godok tu ya. Goreng. Pastel. Pastel. Ya, bertekad untuk mengganti. Jika orang itu sudah mati, kalau tidak ada lagi keluarganya, sedekahkan atas nama orang itu. Pokoknya jangan makan. Sedekahkan atas nama orang itu. Kira-kirakan berapa? Kalau sudah perkirakan, perbanyak sedekah untuk andai kurang. Cari keluarganya, cari ketahuannya. Kalau tidak ada lagi, itu cara. Kalau masih ada, bayarkan kepada anak. Tapi jangan bilang. Jangan bilang apa dulu mayo macam itu aja. Diam-diam saja. Pakai siasat mengembalikannya, siasat. Jadi sekecil apapun kembalikan barang-barang yang sudah ambil. Kemudian yang berikutnya, induk semang tidak pernah membayar gaji, lalu kita ambil uangnya. Merampaskan, tidak merampas. Kita mengambil hak kita. Talamu karajo ikadainya, makan sedagiannya. Nama lanjut. Nama lanjut pernah. Awak tahu bahasa gaji kawan-kawan segitu, boleh ambil, boleh diam-diam. Kalau terang-terang kau ibat Tuhan, diam-diam boleh. Kenapa boleh? Itu hak kita yang tidak dibiarkan. Kalau kita bekerja, bekerja sama dengan bekerja, cuman di induk samang itu kan ada gaji yang tidak ada gaji orang. Tak ada gaji gaji orang. Halal ambil. Dulu waktu itu ambo masih di televisi, Bukit Tinggi namanya, Bukit Tinggi TV ya. Bukit Tinggi TV, Tri Arga TV. Kedua-duanya mau mengisi cara sejak awal tagak BTV. Lalu bubar. Gaji karyawan tidak terbayar, tekor. Lalu kawan-kawanku ada nama ambil kamera. Ambil kamera, ambil 60. Sebab PT nak keluar. Bertanya kamu kan? Kalau mau bulihan, habis barang turun $1. Kini kau balat ambil apa pakai istilahnya. Pakai istilah dulunya. Karena gaji tak bayar. Rupanya pilot. Ya, ambillah kamera 6 panjang ke TV. Kira-kira lah terpulangan dengan sekian gaji tu. Laso no walaupun kurang-kurang, tapi Allah je tu ambil kameranya. Ambil selahnya. Jangan kecil-kecil kurang je. Kecil kurang ke habis punyanya. Itu kalau induk semang tidak membayar gaji. Itu bukan merampas, bukan merampok. Mengambil hak kita sesuai dengan perjanjian. Boleh demo menuntut hak kita yang dibayar. Tapi kalau menuntut kenaikan gaji itu tidak boleh. Tidak demo, tidak saya ujukan gaji. Kemudian masih berkaitan dengan mengambil hak orang lain. Kau nasihat lagi. Kalau kita masih tuju kerajo, gasap, merampok, merampas, pungli, makan seseorang. Bini janagia, anak janagia. Ya. Kalau berniat je, nggak bisa berhenti dah. Makan seseorang. Baik kalau lagi anak, tahu lo anak, tahu lo bini itu kerajua, nu dapat mengalih, nu gantung kawak. Maka itulah bagian hatu haram, mengalir darah haram di dirinya. Termasuk tanah kita geser, gasak, jangan diwaris kalau. Kalau padi dan sekarang itu jangan yang kena, makan seorang, tidak halal, tidak halal, haram. Jadi daging, jadi darah, jadi tulang, menjadi kulit, sampai ke otak, sampai ke hati. Kumuh pikiran. Kan kumuh pikiran senang ini. Kumuh, licik. Bawa anak-anak satu, kumuh.
Ini tak salahnya anak satu ya. Kau anak ala tahu, anak jadi kau ala. Kumuh. Kalau tak makan atau nak jaleh kau, pikiran-pikiran tak salah. Saya apalagi hati. Bertambah sedekah, sama. Bertambah sedekah. Itu bahayanya mengambil, memakan, merampas hak orang lain. Akhirnya kaji kita dapat kita tarik satu kesimpulan, salah satu dosa besar dan tidak cukup hanya dengan istighfar adalah namanya ghasab. Orang terjemahkan ghasab kita merampas. Ghasab berbeda dengan mencuri. Mencuri diam-diam, ghasab terang-terang. Jadi ghasab merampas, merampok, begal. Anak agak halus ketik pungli, agak halus ketik pungli. Coba nyoba di bawah. Pungli di bawah. Agak halus ketik. Pinan merampok kau memang menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Itu inti kaji malam kini. Mudah-mudahan dapat bahan kita, menjadi hati-hati kita untuk yang akan datang. Kalau ada hal-hal seperti itu tidak dosa kecil. Nanti di akhirat dicari orang kita, dituntut kita kepada Allah sampai berbayar utang. Kau nak kini selesai, di dunia kau selesai. Saling merela, saling memaafkan. Barangkali itu kalau ada nanti pertanyaan sudah azan lah. Ada usul pertanyaan kau, tahu ada pertanyaan, ada masalah, ya azan dulu. Baru kita sambung sebisa mungkin baru kita sambung. Jadi kita akhiri dulu dengan sementara baca alhamdulillah.